dipersembahkan oleh menghadirkan bumbu Sulawesi otentik untuk memudahkan masak Sulawesi dimanapun dan kapanpun. Saya bukan orang Makassar aja bilang enak. Saya agak beda sama Reno, ini enak banget sih, bukan enak lagi. Enak sekali. Terima kasih. Untuk roti ketawa waka-waka ini, dia kalau undi-undi kan bulat, kalau ketawa dia merekah dia. Pia kacangnya enak banget loh. Punya dasar yang kuat, personality-nya kuat, produknya kuat, tapi is going nowhere. Kami membuat sausnya dengan bahan baku premium. Dengan bangga kami juga sudah beberapa kali dipakai di staf kepresidenan. Yang paling lakunya itu mentainya atau dimsumnya? Kalau produknya sangat bagus, orang akan datang ke produknya. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak pemirsa. Berawal dari kerinduannya terhadap masakan kampung halaman, Nurul Fatimah mendirikan usaha bumbu instan yang ia beri nama Sulawesi Food. Sebuah olahan bumbu instan autentik Sulawesi yang dapat bertahan hingga 1 tahun lamanya di dalam suhu ruang. Mulai dari bumbu sop kondro, palu basah, hingga coto Makassar telah diracik wanita asal Makassar ini. Hingga kini, produk bumbu instan Sulawesi Food telah dinikmati berbagai diaspora Indonesia yang tinggal di beberapa negara Asia hingga Eropa. Halo para juragan, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah Hadianti. Saya adalah founder dari Sulawesi Food, menghadirkan bumbu Sulawesi otentik untuk memudahkan masak Sulawesi dimanapun dan kapanpun. Saat ini kami sudah menghadirkan seri Sulawesi Selatan dengan 7 varian yang sudah dibawa 40 negara oleh para diaspora maupun pecinta kuliner Sulawesi. Bumbu kami tahan 1 tahun di suhu ruang tanpa pengawet. Untuk 1 kilo bumbu bisa untuk 4 kilo daging, atau 1 bungkus bumbu 250 gram bisa untuk 1 kilo daging ataupun 2 liter air. Saat ini bumbu instan yang ada masih fokus ke mass produk, semua bumbu, belum ada yang fokus ke Sulawesi. Sehingga di situ kami melihat peluang besarnya. Dan hari ini dengan setup yang sederhana, kami bisa menghasilkan 1 tahun di 2026 memproduksi hampir 10.000 bungkus dengan proyeksi pendapatan 500 juta di tahun 2026 untuk seri Sulawesi Selatan saja. Juragan, kami punya 2 opsi investasi. Kita bermain angka di sini. Pertama, kami ingin melahirkan seri Sulawesi lainnya, ada Sulawesi Utara, Tengah, Barat, dan Tenggara dengan nilai 450 juta investasi dengan sistem proyek dengan return 52% selama 3 tahun, atau juragan tertarik untuk investasi full di rumah produksi kami senilai 1M untuk in exchange equity 20% dengan payback period di kurang lebih 4 tahun dengan return of investment-nya kurang lebih 26% per tahun. Dan semua fokus apapun yang dilahirkan dari rumah produksi ini juga sudah termasuk seperti itu. Para juragan di sini, siapa yang ingin bergabung menjadi bagian dari sahabat masak Sulawesi otentik bersama Sulawesi Food? Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, coba langsung kita tanyakan kira-kira Pak Reno. Ini resepnya dari mana, Mbak? Resepnya saya sendiri, Pak, yang develop. Oh, saya bukan orang Makassar aja bilang enak. Bagaimana orang Makassar? Terima kasih. Senang sekali Pak mendengarnya. Enak sekali. Terima kasih. Saya cukup sih.
Pak Rex? Saya merasa ini ada masalah sih di produk ini. Masalah paling besarnya itu saya harus nambah lagi. Udah 2 kali ini nambahnya. Terima kasih Pak. Pak Rex saya anggap itu sebagai pujian Pak. Ya kan saya agak sering ke Makassar ya. Makan coto. Menurut saya ini enak. Saya agak beda sama Reno. Ini enak banget sih, bukan enak lagi. Terima kasih banyak Ya, Pak. jadi oke, back to the business. Ya. Kalau sekarang net marginnya ada berapa ya dari total sales tadi? Kalau satu kemasan ini di 30-35%. Harga jualnya berapa ini? Harga jual untuk saat ini berbeda-beda tapi rata-rata di 55.000. Untuk Coto Makassar sebagai best seller kami di 59.500. Untuk yang lainnya 50.000. Ini jadi berapa mangkok? Untuk Coto Makassar sendiri bisa 7-8 porsi, 1 kilo daging, 2 liter air. 7-8 porsi, 50.000. Let's say ada pasar besar gitu ya, misalnya bumbunya yang umum, sop buntut misalnya, rawon, something, open juga nggak untuk misalnya masuk untuk dijadikan bagian yang diproduksi kemudian dijual, atau ini harus Sulawesi? Kami sangat terbuka dengan opportunity, tapi kalau opportunity itu pengembangan, tapi setelah kami menyelesaikan misi Sulawesi, eksplorasi Sulawesi lainnya dulu Pak, seperti itu. Oke. Ini jualnya lewat mana? Distribusi online? Oke. Kalau kami bisa dibilang 90% online Pak, ada kami di marketplace, di Shopee ada, kemudian di WhatsApp juga ada. Seperti itu Pak. Jadi memang 90% penjualan masih online dan B2C sistemnya Pak. Masih B2C, kita belum ada partner kerjasama B2B. Dan menariknya ini semua organik, belum diapa-apain dengan marketing dan lain-lainnya. Jadi bisa mencapai 80.000 follower tanpa menggunakan apa-apa, teknik marketing apapun, it's pure organic because of the product. Ini bagi orang yang tidak mahir masak ya, seberapa rumit atau seberapa gampangnya bikin? Harusnya semua orang yang tadinya tidak bisa masak karena kami satu bumbu misalkan bumbu coto Makassar. Ya. Bumbu coto Makassar penggunaannya 1 bungkus cukup ditambahkan 2 liter air, kemudian garam dan juga penyedap, sudah jadi. Saya sebagai orang Sulawesi menyambut dengan baik kalau ada makanan Sulawesi yang enak bumbunya. Ini tahannya 1 tahun ya? 1 tahun di suhu ruang. Itu gimana tuh? Apakah ada bahan pengawet atau gimana bisa tahan gitu lama? Baik, kami tidak menggunakan bahan pengawet, jadi memang pengemasannya menggunakan teknik sterilisasi. Seperti yang kami tampilkan sebelumnya Pak, masih menggunakan metode sederhana dengan presto, seperti itu Pak. Ini sih 4E, 1S. Enak sekali. Gitu. Jadi ini yang tapi tentu pertanyaan saya adalah dengan varians 7 yang sekarang 80% turnovernya dari berapa varians? Maaf Pak, kalau turnovernya omsetnya 80% omset yang sekarang ada dari berapa varians? Semuanya Pak, tapi memang bisa dibilang 60% itu kontribusi coto Makassar. Sisanya yang lain Pak, varian yang lain. Jadi iya. 60% yang Coto Makassar masih, karena itu Pak, mungkin saat karena ini ITL tadi itu. Iya Pak, Coto Makassar semuanya top of mind-nya Pak, Sulawesi Coto Makassar itu Pak. Oke, satu lagi pertanyaan sebetulnya, bagaimana menjaga konsistensi ini, karena Mbak yang kontrol sendiri, buat sendiri, kan konsistensi itu sangat penting dijaga. Kiatnya apa yang sudah dilaksanakan atau apa yang dibutuhkan untuk kita juga bisa melihat atau membantu di segi kualitinya, standarnya tidak menurun atau rasanya selalu terjaga. Oh oke, baik Pak. Kalau untuk dari segi menjaga konsistensi, kami alhamdulillahnya sudah maintain terkait sangat ketat ya Pak untuk bahan baku ya Pak ya. Itu yang pertama, tapi yang jadi tantangan sekarang Pak, produksi menggunakan metode sterilisasi dengan produksi banyak Pak, dengan alat sederhana seperti yang kami punya itu
kadang ada gagalnya Pak. Itu Pak yang kami coba untuk tujuan kami juga untuk menggait investor sebenarnya untuk bisa upgrade alat-alatnya juga yang relevan, yang sesuai. Jadi kami bisa meminimalkan tingkat error. Oke, baik. Bagaimana dari para panelis? Sudah cukup? Well said. Oke, Terima kalau kasih. gitu. Terima kasih Mbak Nurul dari Sufood atas presentasinya. Tentunya nanti para panelis juga yang akan menentukan hasilnya seperti apa pada episode kali ini. Dan saat ini kami persilakan Mbak Nurul untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih panelis. Terima kasih. Menantang, deg-degan, tapi menarik karena mendapatkan banyak insight. Selain kami bisa memperkenalkan apa yang sudah kami buat selama 3 tahun terakhir, kami juga mendapatkan masukan-masukan dari para juragan yang luar biasa pengalamannya. Seperti itu sih. Sulawesi Food ini punya potensi yang luar biasa ya, karena lini SKU yang mereka hari ini punya baru Sulawesi Selatan, sedangkan kita tahu Sulawesi punya beberapa daerah lain, utara, tenggara, dan seterusnya yang juga punya potensi untuk bisa dikembangkan gitu. Jadi saya rasa potensinya masih sangat besar dan saya dengan senang hati untuk membantu Sulawesi Food ke depannya. Oke Coach, nah Coach saya sudah latihan presentasi nih Coach beberapa kali, harusnya sih udah bagus, tapi bagaimana Coach, saya butuh masukan nih Coach biar slide saya lebih menarik lagi. Oke, saya coba cek sebentar ya slide kamu. Nah ini nih, gambar tabel kamu masih gambar tabel biasa. Sedangkan perlu tabel yang lebih meyakinkan untuk para investor. Nah kamu udah pernah dengar belum? Ada tools dari Gemini yang namanya Canvas. Emang ada Coach? Ada, kita coba ya. Oke, gimana caranya Coach? Kamu buka di gemini.google.com. Kemudian ada tulisan tools yang ada gambar 2 buletannya. Kemudian ada tulisan Canvas. Lalu upload files tabel keuangan kamu tadi. Oke Coach. Nah, kemudian ketik deh. Dari data keuangan di atas, buatkan diagram yang menarik dan mudah dimengerti untuk presentasi. Nah, Wow, lebih menarik ya Coach? iya kan? Dan lebih representatif untuk dipresentasikan kepada para panelis. Boleh juga nih Coach, kalau misalkan buat skrip sekalian, biar saya nanti lebih mudah nih menjelaskan data-datanya. Jadi kamu bisa langsung ketik aja, buatkan skrip singkat 30 detik untuk bisa mempresentasikan diagram di atas secara lisan. Tuh kan, langsung keluar naskah presentasi kamu secara 30 detik. Nah ini tinggal latihan aja sih Coach kalau kayak gini. Oke, kalau gitu kita coba run through yuk presentasi kamu. Oke, siap Coach. Sahabat masak Sulawesi Otentik, perkenalkan saya Nurul, saya founder dari Sulawesi Food. Kami menghadirkan bumbu instan Sulawesi Otentik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Berbicara soal produktivitas para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat. Tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals. Mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi sel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan selanjutnya kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Kita simak ya pemirsa. Indonesia adalah bangsa yang kaya rasa. Di setiap daerah tersimpan warisan kuliner yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Siantar Waka Waka hadir menjawab tantangan tersebut.
bukan sekadar mengoleh-oleh, melainkan membangun brand berbasis warisan lokal yang dirancang untuk tumbuh secara nasional. Kami mentransformasi oleh-oleh tradisional menjadi brand snack modern dengan sistem operasional yang terstruktur dan dapat diterapkan di berbagai daerah. Proses produksi didukung oleh penggunaan mesin dan 4 oven berkapasitas besar, serta sistem pengemasan modern. Hasilnya adalah produk yang tetap autentik, namun telah memenuhi standar distribusi retail modern. Produk unggulan seperti snack waka-waka, roti ketawa khas Siantar, dan pia kacang menjadi identitas brand kami. Menjaga cita rasa tradisi dalam kemasan dan positioning yang relevan untuk pasar nasional. Saat ini, kami telah mengoperasikan 6 cabang utama serta 4 outlet strategis di kawasan wisata. Our vision is to bring innovation to the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wijaya, founder dari Waka-Waka. Kita sudah memiliki 6 cabang toko offline dan 4 cabang kecil. Perbedaan kita dengan yang lain, dengan onde-onde atau yang lain, untuk roti ketawa Waka-Waka ini, dia kalau onde-onde kan bulat, kalau ketawa dia merekah dia. Kita target di 2026 kita akan mencapai omset 15 miliar per tahun, di 2027 30 M, dan di 2028 60 miliar. Kita mengharapkan equity sebesar 10% untuk 5 miliar. Dan dananya akan kita alokasikan untuk membuka central kitchen, produksi, mesin, distribusi, branding, dan operasional tim. Oke, langsung. Horas. Iya. Oke, langsung saja Horas. kita tanyakan kepada para panelis. Kita mulai dari Pak Bas. Profil pembelinya mostly yang dari sebagai oleh-oleh atau udah lebih like daily snack? Sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh. Iya. Untuk saat ini masih oleh-oleh? Iya, untuk saat ini kita roti ketawa Waka-Waka ini salah satu oleh-oleh khas dari Kota Pematang Siantar. Point of sales-nya udah ada 2.400. Iya. Masuk ke distribusi tadi kan, Indomaret dan lain-lain, itu mereka beli putus atau ada konsinyasi? Jadi karena kita mulai dari UMKM, dari sangat kecil sekali Pak, kita masuknya melalui jalur gratis Pak. Jadi kita datang ke setiap daerah kita tawarin, jadi kita titip jual. Nah, titip. Jadi di setiap gerai dikasih mungkin 6 bungkus, tapi tersebar dia. Oke. Artinya titip jual dia bisa retur dong? Iya, ada retur. Oke. Valuasi 50M tuh datang dari mana? Nah, jadi kan kita lihat grow kita ya, Juragan. 50 miliar tuh angkanya dari mana? Ngitungnya gimana? Oh ya, dari berapa kali apa? Biasa kan dari revenue kita dikali berapa? Dikali 6 gitu. Dan ini kita pasti grow terus Juragan. Kita pasti grow. Kalau gue ngelihat ada sedikit salah fokus ya. Salah fokus gini. Gue percaya ini bisnis pia kacangnya enak banget loh. Ya gue makan pia-pia di beberapa event yang compare to Bali ini enak kalau menurut saya. Ya. Nah, kalau ada varian-varian lain dari pia kacang ini, misalnya varian coklat, varian keju seperti pia di Bali ya, pia legong atau pia apa gitu. Ini akan sangat bersaing sekali dengan yang Bolu saya lihat. Ya. Ini sedikit input. Ya. Tapi saya setuju dengan Pak Reno. It's way too high untuk valuasi saat ini. Iya. Ya, to be honest, lo akan sangat sulit mencari orang yang mungkin buy the numbers. Iya. Mungkin ada, tapi jangan cari yang jagoan-jagoan kayak beliau-beliau ini, jangan. Cari angel investor yang duitnya bingung mau ngapain, dia juga nganggur-nganggur gitu ya misalnya ya, tapi dia nggak ngerti industri begini gitu. Mungkin ketemu angel investor gitu dengan, tapi buat dulu roadmap-nya. Ya, gue mau IPO sampai sini. 10% lo nilainya bakal jadi 50 miliar kalau gue IPO. Let's say begitu. Ya, nah, jadi
masih terlalu jauh kalau secara numbers nggak masuk akal saat ini ya. Tapi gue percaya sih lo bisa sukses sih kalau fokusnya benar. Iya, Gitu. siap. Ya. Siap Juragan, terima kasih. Kalau saya boleh sedikit memberikan feedback bahwa secara semangat itu sangat luar biasa. Kita bisa appreciate semangatnya. Kemudian kalau bisa mendapatkan feedback, masukan, ini yang sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan karena dari daerah belum mungkin perlu wawasan yang lebih luas lagi dan perlu sedikit dipoles. Nah, ketika dipoles dengan mesin seperti ini, feeling saya we can do something. Itu menurut saya. Pak Irwan? Nah, saya hanya mau menggarisbawahi aja. I think it's always good mempunyai passion yang seperti ini kan. Produknya saya juga coba tadi enak dan I think punya demand tinggi is good. Tetapi jangan lupa reality check. Because you know if we are not preparing for our success, itu udah preparing to atau udah siap untuk fail juga. Ya kan artinya jangan sampai preparationnya kurang, akhirnya ini semua yang punya dasar yang kuat, personality-nya kuat, produknya kuat, tapi is going nowhere. Jadi saya rasa reality check is very important to you, karena itu bukan berarti you it's no good, it's good to understand. Even today di kita dan saya, at least in me, saya juga selalu melihat data, selalu lihat roadmap seperti dikatakan tadi secara reality. And you always have to go, ya kan? Tapi let's not forget directionnya, karena kalau ini hanya lihat endingnya, you know that's good, tapi kita bisa ke path yang salah nantinya dan sayang karena your drive is good, produknya good, tapi I think very important to grow a business organically, that secara strong begitu lagi. Iya, terima kasih. Oke, Juragan. sudah cukup dari para panelis pada kali ini. Oke, Mas Wijaya, nanti kita akan nantikan juga bagaimana keputusan dari para panelis. Dan saat ini kami persilakan Mas Wijaya untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Saya yakin dan percaya setelah Juragan Zaman Now Season 5 ini, Siantar Waka Waka akan terus berkembang dan suatu saat akan menjadi perusahaan yang IPO. Semoga Waka Waka bisa luar biasa dan saya percaya dengan semangat seperti itu bisnis pasti akan luar biasa. Ada pepatah mengatakan Rp1 di tangan orang yang memiliki ambisi bisa menjadi Rp1 juta. Tapi Rp100 juta di tangan orang yang tidak punya ambisi hanya bisa hilang dan tertinggal hanya Rp1. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Para peserta Juragan Zaman Now Season 5 yang mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan visi mereka menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing, naik kelas, hingga menembus pasar global. Para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan juga akses permodalan. Go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id.
Pemirsa, selanjutnya kita akan mengundang peserta berikutnya untuk mempresentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Hai, perkenalkan saya Manda, founder dari Furimaru. Furimaru memproduksi dimsum dengan topping saus mentai, saus truffle, dan saus cheese. Dibuat dari bahan baku premium sehingga menghadirkan tekstur dimsum yang meaty, juicy, bertemu dengan saus yang creamy, rich, dan punya aftertaste smoky. Atas permintaan banyak customer, maka lahirlah layanan dimsum cake ini. Dimsumnya kita sulap jadi makin cantik, cocok untuk birthday gift atau hampers untuk orang tersayang. Kalau kamu masih penasaran dengan layanan lainnya, kamu bisa mampir ya ke outlet kita di Swadaya Raya Ciledug. Saya Manda, founder dari Furimaru. Banyak bisnis lahir dari mungkin dengan riset yang terlalu kaku. Tapi Furimaru lahir dari dapur rumah tangga. Membuat cita rasa premium dari saus yang bisa mungkin endingnya dikenal di Indonesia. Kami membuat sausnya dengan bahan baku premium. Dengan bangga kami juga sudah beberapa kali dipakai di staf kepresidenan. Juga hadir di Hotel Bintang 5. Furimaru punya omset di tahun 2024 sebesar 380 juta dengan net profit 20%. Omset kami di 7 bulan terakhir rata-rata ada di 52 sampai 59 juta. Ini adalah mimpi kami bahwa Furimaru ingin sekali relokasi kembali di Blok M. Sebelumnya kami sudah dan kami ingin sangat ingin buka kembali di sana. Dan kami sebenarnya membutuhkan dana 125 juta. Secara produk enak atau tidak itu masalah market nanti yang menentukan enak atau tidak ya. Tapi memilih bikin outlet dengan memilih untuk bermain B2B itu different thing sekali ya. Kalau saya lihat tadi misalnya punya saus mentai sendiri itu dijual berarti sausnya itu kan. Iya. Ya, kemudian juga kalau dimsumnya ini dijual juga nggak untuk B2B? Iya. Untuk B2B. Saya kenal beberapa yang justru besarnya itu bermainnya di supplies, ya vendor B2B. Saya kenal beberapa yang buka outlet akhirnya juga nggak berhasil, ya karena ini snacking kan. Ya snacking ini emang punya keterbatasan lah. Mungkin kalau dapat tempat di Blok M yang rame karena lagi rame ya, di twist sedikit pakai wow factor begitu, oke, akan jalan. Nah jadi coba dilihat mau berfokus di mana. Ya karena ini two different things. Punya satu outlet nanti dua itu operasionalnya udah berbeda banget tuh urusannya nanti. Tapi yang paling penting saya rasa ini mempersiapkan numbers dan proposalnya masih belum proper ya. Jadi nggak tergambar sama sekali ini bisnisnya mau dibawa kemana, angkanya datang dari mana, ya targetnya akan seperti apa itu belum ada gambaran sih kalau untuk diinvest ya. Saya percaya kalau produknya sangat bagus, orang akan datang ke produknya. Dimanapun lokasi yang ada. Kadang-kadang itu power yang sangat didambakan oleh pelaku bisnis. Jadi saya tidak convince seperti apa Pak Rex, kalau kita memindah itu semata-mata kita cari tempat yang orang bakal lewat untuk ambil untuk taste. Tapi kalau memang kita udah buka di sana dan sudah ada turnovernya, saya lupa tadi berapa. Kalau memang kuat, itu mungkin dikuatkan akan lebih baik. Dan kalau saya lihat dari presentasi B2B-nya tadi benar-benar sampai sudah sejauh ini, mungkin itu dikembangkan akan lebih kuat untuk sekarang. Sekaligus mengembangkan rasa yang artinya orang akan kembali karena dia cari ini kemana. Karena belum tentu kita pindah ke tempat rame, kemungkinan ada sukses seperti Pak Alex, tapi juga ada kemungkinannya lebih banyak orang tahu kalau ini kurang bagus. Ada dua ini, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan if you need me, you come and buy from me, itu akan mungkin menjadi angle yang lebih baik. Lihat dari presentasi dan dari ininya ya, kan Furimaru dimsum mentai. Iya. Terus tadi pas dibawain Pak Bas nih langsung nanya, sausnya juara, maksudnya apa ya? Gitu.
Nah, saya juga maksudnya apa ya gitu? Kok sausnya juara? Jadi apa agak jadi rancu gitu. Jualan dimsum apa saus atau sebetulnya apa sih gitu. Jadi mungkin dari segi komunikasi brandingnya juga perlu ada tweak ya sedikit. Itu ada dimsum mentai. Nah, mentainya kan saus. Jadi kita boldnya di sausnya juara gitu. Karena dimsum mentai, bukan dimsum original yang tanpa saus gitu. Begitu Ya, arahnya. ngerti sih. Yang saya ngerti, tapi mesti jelasin dulu. Iya, iya harus dijelasin dulu. Kan ini apa si customernya yang baca kan. Oh, dia tuh tukang dimsum. Tapi ternyata tukang saus. Kalau ditelusuri seperti ini kan, ternyata dia emang jagoannya di saus gitu. Jadi I'm not so sure ya, apakah B2C adalah way to go sebetulnya. Mungkin memang strategi brandingnya yang akan dikuatkan. Jadi apakah memang strategi branding ini maksudnya tadi positioning jualan dimsum atau jualan mentai? Karena memang kalau kita lihat hero produknya adalah mentai gitu ya. Dan di bawahnya ya bisa dimsum, bisa nasi, bisa pasta. Nah kemudian yang kedua, branding ini juga karena banyak dari teman-teman di online, di WhatsApp dan lain-lainnya memang request supaya mereka bisa bisa beli produknya gitu. Nah, sedangkan untuk beli produknya mereka bingung mau belinya di mana sebenarnya gitu. Jadi rencananya memang tujuannya untuk buka di Blok M selain untuk memang punya showcase gitu ya, tapi juga menarik teman-teman yang di online untuk bisa datang ke Blok M untuk mencoba. Kan ini revenue naik nih, which is good. Tapi dari revenue 58 juta di bulan Maret itu berapa produk mana yang jual? Dan ini B2B, B2C, apakah mentainya, ataukah dimsumnya, atau yang ada presentasinya? Winning produknya masih dimsum mentai, tapi di B2C. Oh, winning produknya B2C? Betul. Jadi dari 58 juta itu berapa revenue-nya yang B2C? Iya. B2C-nya masih di 70%. 70%? Iya. Jadi yang B2B malah cuma 30%. Iya. Dan itu semua 70% itu dimsum mentai. Iya. Jadi sebetulnya yang menurut Ibu yang paling lakunya itu mentainya atau dimsumnya? Karena apakah menjadi aneka dimsum, jadi nanti rasanya macam-macam, atau mending aneka mentai, jadi ada nasi, ada bakmi, ada... Oh enggak. Jadi ketika kita mau pilih apakah dimsum original yang tanpa saus atau mentai, mereka pilih yang mentai. Oke. Maksud pertanyaan dari ini mau kuatin di mentainya dengan berbagai macam rasa atau dimsumnya yang dibanyakin jenis dimsumnya gitu ke depannya? Mungkin mentai dimsumnya dengan berbagai macam rasa saus. Sausnya yang dibanyakin? Iya, gitu. Jadi tetap sausnya tapi tetap di dimsum ya? Betul. Nggak mau ada nasi, ada bakmi, ada apa yang rasa dengan macam-macam saus Untuk tadi? sekarang winningnya masih di dimsum, jadi kita juga ada nasi, tapi penjualannya tidak sebanyak dimsum. Begitu. Oke, cukup dari para panelis. Dan Mbak Amanda dari Furimaru, itulah tadi sesi pendalaman bersama dengan para panelis, dan kita akan nantikan bagaimana hasilnya keputusan dari para panelis, dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Jadi Furimaru itu sebenarnya jual saus, tapi kita bingung gimana jualnya, maka kita buat dimsum bisa memudahkan orang untuk nyobain sausnya. Makanya kenapa dimsum Furimaru ini beda dari dimsum lainnya. Dimsum ketemu dengan saus mentai Furimaru, beda banget rasanya. Saya sangat mengerti bahwa Mbak Amanda ini ingin menekankan saus mentainya, tapi ternyata yang di tagline-nya itu kan mengenai dimsum. Nah itu yang mungkin jadi pengalaman berharga dan masukan yang sangat berharga untuk Furimaru bisa memperbaiki itu di masa depan. Menjadi pengusaha sekaligus mentor itu harus gerak cepat dan bisa bekerja dimanapun. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga poin yang saya sampaikan udah cukup jelas ya, karena akan saya pantau terus. Halo Pak, untuk kontrak kerjasama udah saya kirim ya Pak ya? Ya,
Nah, kebetulan saya sedang di luar kantor. Tapi aman kok, Pak. Saya bisa lewat telepon atau kirim lewat email. Terima kasih, Pak. Permisi kok, mau ganggu waktunya? Aku boleh izin duduk? Boleh, Boleh kok. Aku boleh nanya kok, dari tadi kan aku ngeliatin kakak nih, lancar banget Zoom meetingnya, terus telepon sana-sini, dan aktif banget intinya. Emangnya nggak ada hambatan kok? Nah, rahasianya cuma satu. Saya pakai paket kartu Halo Plus 250.000 dari Telkomsel. Ini paket cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi kayak saya. Bayangin, bisa dapat kuota 300 GB, gratis telepon 500 menit, dan juga 500 SMS. Ditambah lagi ada kuota roaming 3 GB tiap bulan buat kalau kita lagi pergi ke luar negeri. Wah, keren juga ya kok Telkomsel. Gak cuma itu, kita juga dapat benefit bebas biaya langganan bulanan Prime Video. Dan juga bebas pilih mau langganan Netflix atau Spotify Premium yang kayak tadi saya lagi dengerin. Jadi, kerja beres, hiburan juga aman. Wah, keren juga ya kok. Banyak juga ya fungsi-fungsinya. Aku juga mau aktifin deh kok. Gimana ya caranya? Nah, untuk aktifin atau pengen tahu info selengkapnya, kamu tinggal aja ke website tcell.id/daftarhalo. Atau datang aja ke Grapari terdekat. Oke deh kok, terima kasih ya kok. Sama-sama. Telkomsel Halo Plus, konektivitas prioritas untuk aktivitas tanpa batas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Investasi full di rumah produksi kami senilai 1M untuk in exchange equity 20%. Mengharapkan equity sebesar 10% untuk 5 miliar. Dan kami sebenarnya membutuhkan dana 125 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? You believe the numbers? 9 miliar. Dia omset 9,3. Anggaplah ini yang paling laku karena cheap. 1 million units per year dia jual. Net profit 18%. Come on. Menurut gue sih ini produk sih luar biasa. Yeah. If true. Oke, jadi intinya yang menang. Intinya siapa? Soalnya ini. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu langsung saja kita panggilkan ketiga peserta untuk masuk ke studio. Ya, Bu Nurul, pertama selamat, ini bumbunya enak sekali. Sampai tadi kita semuanya habis cepat sekali gitu. Dan nambah-nambah terus. Dan sekali lagi saya sangat mendukung produk Sulawesi ini makin maju. Dari kita sementara ada tambahan sekitar 15 juta. Terima kasih. Nah, ya, untuk peralatan dapur membantu juga. Dan mungkin ada tambahan juga dari Pak Rex. Ya, karena tadi saya nambah 3 kali, jadi mungkin kita mau coba do some research dengan beberapa bumbunya. Kalau misalnya ternyata pas the survey target market, mungkin kita bisa kolaborasiin atau kita bisa beli bumbunya untuk masuk ke beberapa jaringan ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rex. Kami ucapkan selamat. Dan selanjutnya Pak Rex. Oke, untuk Wan ya. Oh ya, siap.
Oke, actually nggak ada komen ya, secara performa bisnis sangat bagus sekali gitu dan juga secara profile sangat ambisius sekali gitu. Tapi tadi tinggal tambahannya coba di roadmap dengan lebih detail, lebih betul ya dan juga lebih terencana sehingga nanti bisa mencapai yang ditargetkan ya. Kalau in term of investment sepertinya tadi udah cukup clear bahwa kita tidak akan berinvestasi karena the value is too high ya. Belum jelas roadmapnya juga. Tapi mungkin in term of kalau one menginginkan atau membutuhkan mentoring, kita bisa do some mentoring online nanti. Ya kita bisa, mungkin saya dan tim nanti bisa kasih berbagai insight atau masukan untuk pengembangan bisnisnya sih. Gitu. Jadi congrats is big things juga. Dan juga tadi saya tetap memberikan pujian ya bahwa ini tadi yang saya makan itu apa? Pia kacang. Pia Siantar ya. Iya. Wah itu top sih, best ya. Tambahin variannya itu rasanya sih nanti bisa jadi oleh-oleh Medan tuh. Ya, pemirsa ya boleh dibeli nih Pia Siantar ya. Iya, siap. Terima kasih Juragan. Dan selanjutnya kami persilakan Pak Iwan. Amanda, saya appreciate your belief in your product. Dan saya rasakan kebanggaan daripada creation ini. Jadi saya appreciate itu karena itu salah satu juga modal yang sangat baik untuk bisa memajukan atau memplanning moving forward. Untuk itu kami tentu belum bisa berinvestasi karena melihat outlet adalah jalan yang menurut kami kurang tepat. Namun demikian kita merasa perlu ditambahkan R&D nanti di packaging ataupun di produk sendiri. Untuk itu kita akan ikut memberikan tambahan 10 juta rupiah. Selamat Amanda. Oke, kami ucapkan sekali lagi selamat untuk ketiga peserta kali ini. Tapi sebetulnya nggak sampai situ aja, karena kita akan bertanya kepada para panelis. Siapakah yang akan menjadi terjuragan pada episode kali ini? Pak Reno, kira-kira siapa yang akan menjadi terjuragan, Pak? Ya, di episode kali ini saya dan panelis merasakan ya cinta dan passion terhadap kerjanya masing-masing karena itu tertranslate dengan jelas kepada produknya masing-masing. Namun terjuragan ya dari 3 hanya bisa dipilih 1, jadi saya diberi mandat untuk memilih terjuragan kali ini adalah Siantar Waka Waka. Selamat Mas Wijaya. Dan mendapatkan dana tambahan 10 juta rupiah. Silakan Mas Wijaya. Selamat. Selamat. Silakan untuk kembali ke tempat. Tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peserta atas tambahan modal, investasi yang didapatkan. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi. Perjalanan para pelaku UMKM di Juragan Zaman Now Season 5 hadir membawa mimpi, kerja keras, serta harapan untuk membawa bisnis mereka berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, untuk semua peserta Juragan Zaman Now Metro TV akan ada dukungan pengembangan usaha dari Google Gemini sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku UMKM di Indonesia, yaitu kesempatan mendapatkan spot billboard untuk mempromosikan usahanya. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan training dari Gemini Academy yang bisa membantu mempermudah pengelolaan usaha dengan dukungan teknologi dan juga kesempatan mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia dan juga sesi networking yang membuka peluang kolaborasi lebih luas. Tentunya terima kasih kepada para panelis, para mentor dan juga peserta. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Saksikan terus Metro TV dan program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.